kemana-mana kan gitu. Jadi apa ya? Terus ini saya teruskan, ini biar khas pesantren atau khas NU lah, kalau bahasa Pak Rektor khas NU. Ini ben sampean tahu beberapa perbedaan itu lazim. Halaman 24 ya, halaman 24 sama 25 tak baca, ini masih orisinil. An Sufyan bin Uyainah, ini juga gurunya Imam Syafi'i. Kata Sufyan bin Uyainah, beliau cerita, kana Isa wa Yahya alaihi salam ya'tiyanil qaryah fayas'alu Isa an syirari ahliha wa yas'alu Yahya an khiyari ahliha. Jadi Nabi Isa dan Nabi Yahya itu satu generasi, sama-sama masih muda. Kalau di satu kampung yang Nabi Yahya tanya, ini keluarga terbaik siapa? Saya mau nginap di situ karena kumpul orang baik itu nyaman. Kalau Nabi Isa kebalikan, keluarga terburuk mana ya, saya tak di situ. Nah terus akhirnya faqala lahu Yahya lima tanzilu ala syirarin nas, kenapa kalau kamu bermalam kok malah kumpul orang-orang yang nakal? Innama ana tabibun udawil mardo, saya ini nabi ibarat dokter, di mana-mana dokter yang ngumpuli yang sakit, ngobati yang sakit. Makanya di NU itu ya banyak kiai jazab mengumpuli yang nakal-nakal. Nak tepak yang ngentas yang nakal, nak ora tepak ya katut. Ini adu nyali lah sudah gitu. Tapi itu ada ilmunya, yaitu niru Nabi siapa? Isa. Kalau kamu dokter penelitian tuh cari daerah yang banyak pandemi apa yang bersih? Yang banyak pandemi, karena yang namanya penelitian ya di situ kan. Kalau kamu dakwah ngentas kemiskinan, ke daerah miskin apa daerah kaya? Nah, sama kalau ngentas kefasikan, ke daerah fasik apa daerah orang soleh? Fasik. Ya, tapi itu Nabi Isa. Nah kalau kamu tidak Nabi kan potensinya kan ngadut itu. Tapi setidaknya bahwa kita sering disalahkan karena punya beberapa tokoh yang ngancani fasik-fasik, itu sebenarnya ada dalilnya, yaitu Nabi siapa? Isa. Nah terus masalah tegas dan lunak. Ketika ada mahasiswa misalnya pacaran, boncengan lanang dan perempuan, itu pilihan kita apa? Kalau tegas terus gak mau mendengar kita, misalnya gini, contoh gampang, tak beri contoh Pak D, jangan orang tua, nanti secara fikih itu beda. Nah ini kan kita orang pesantren, nah, biasa ngaji fikih detail. Kamu Pak D seorang perempuan, mahasiswi misalnya, sering pacaran, setiap ke situ sama pacarnya kamu diam saja, padahal kamu dosen keislaman. Mesti pamanaan kamu nyimpulkan, ternyata pacaran itu tidak apa-apa, buktinya Pak D itu tidak negur, menengahi. Ini berarti as-sukut alal mungkar. Tapi kebalikannya, Pak D ini terkenal keras. Nak rono mesti ra diaku ponaan. Akhirnya yo ora rono. Mesti ngerti nak mesti diamuk. Nah, dua orang ini sama-sama gagal kan? Yang lunak menjadikan ponaannya pacaran terus karena enggak negur sehingga dikira membolehkan. Sing keras juga enggak sempat bina wong rono era wani. Akhirnya dua orang ini sama-sama enggak ketemu, sama-sama enggak berkesempatan membina kan? Gagal membina kan? Karena yang keras ponaannya enggak pernah situ, berarti enggak bisa bina kan? Yang lunak membiarkan berarti juga ada bina. Nah, Islam itu antara dua itu. Ya agak terlalu lunak, enggak terlalu keras. Karena kalau terlalu keras, misalnya ada kiai terlalu keras, lu masyarakat mau tanya itu gimana? Lari kan? Loh, saya ini punya pengalaman pribadi. Saya ini kan kecelok orang alim. Itu kalau pernah ya saya itu berusaha ya pokoknya ya umumnya orang alim lah. Tenang, terus anteng, enggak gejlok-gejlokan. Itu enggak ada yang tanya. Saya mimpi ketemu beberapa ulama itu disalahkan. Terus umat saya kalau mau tanya itu ke siapa? Wong alim wis wibawa, meneng tambah banget wibawane. Kalau Quran sering gejlok rektor macam-macam. Terus wong wanita kok. Saya biasa ke pasar pandangan dicegot orang. Gus, putri saya itu sering keluar darah tapi melebihi batas haid gini-gini. Kalau badhe sowan jenengan, gak usah sowan ning kene mbek ngadeg-ngadegan. Terus tanya, yang haid berapa hari, Gus? Ya supaya rudat ilal adat sebelum dia punya penyakit istihadah itu berapa? 6 hari ya sudah, kembali 6 hari lainnya mustahadah, tetap sholat, tetap normal. Tapi kalau saya wibawa, moro pasar go tasbih duwilu. Iku mesti wong salaman njaluk donga yakin. Tapi baru kayak rada uraan ketemu wong-wong, dol pening ndi? Mak pening ndi? Gus beneran Gus ketemu jenengan kula wingi badhe tuwa kok. Akhirnya tanya. Jadi uraanku iku amdan. Lho nek sampean asli, iki asli uraan. Karena ndak uraan lah tetap ndak wibawa kan. Jadi baru kayak uraan itu ya banyak.
Saya itu kalau ngantor di Jogja itu banyak orang yang tanya, ya biasa tuh tanya macam-macam. Karena saya uraan ke pasar ya orang, bahkan di bis sering ketemu orang, wah beneran Gus kalau badhe sowan jenengan badhe tanya ini. Ya sudah di sini aja. Jadi semua itu diilmoni. Nah, Nabi itu punya sisi yang dua-duanya jalan. Memang beliau luar biasa, dipilih Allah yang luar biasa. Nabi ketika wibawa itu banyak sahabat yang bahkan mengenali wajahnya aja tidak bisa. Ka'anna ala ru'usihim at-thair, bayangannya seakan-akan di kepalanya itu ada burung yang takut terbang, saking antengnya. Tapi Nabi sekali mengeluarkan job, sekali santai, itu sahabat tanya itu sampai yang nggak pantas ditanyakan. Nabi saya tadi kumpul istri saya, tapi tidak inzal, itu wajib mandi ndak. Aro'aita law anna ahadana ya'ti imro'atahu walam yunzil. Itu ya ditanyakan. Nabi pun kumpul itu betul saged inzal sepundi. Guys betul lagi. Terus ya ada yang tanya macam-macam. Ya saking ada sahabat dipanggil Nabi tambah lari, dipanggil lagi tambah lari. Panjenengan nyeluk, oh pas kula kumpul bojo kula. Lah kula kuwatir jenengan orang suci, saya belum mandi, makanya saya lari. Nabi ngendikan innamal mukmin thahir, ya nak masalah ketemu kiai ra apa-apa ijek junub. Sementing kok nak salat ya dhisik. Tapi Nabi sekali pakai madzahirul jalal, tapi pakai wibawanya, itu orang enggak berani ngomong. Tapi sekali Nabi rileks, itu orang bisa tanya apa saja, termasuk halal yang enggak pantas. Loh, ada sahabat itu tanya lucu, tanya Maimunah. Maimunah itu ya cantik tapi sudah agak tua lah. Maimunah, ya Ummal Mukminin, hukumnya ngambung bojo pas Ramadan piye? Wah gak roh aku, gak tahu diambung kan Nabi pas Ramadan. Tanya Saudah, wah malah ra diambung kalau Saudah itu kan wis tuwa itu. Lucunya istrinya dia jawab, tanya Aisyah yang mungkin Nabi. Iya yang mungkin tanya Aisyah. Itu yang usul ya istrinya Nabi Maimunah. Selalu Aisyah. Tanya be Aisyah. Ya Amirul ya Ummal Mukminin gini-gini. Wah Aisyah yang cantik masih perawan kan. Qabbalani Rasulullah bahwa oh Nabi biasa ngambung-ngambung pas Ramadan dan beliau tetap puasa. Akhirnya fakih ngarang kan wa takbil fi Ramadan wa tublah la tubtilu shauma ngambung ora. Iku ya udah biasa dhisik. Ya nasib bojone ayu. Ndak ini artinya seasik itu. Jadi garwane Nabi sing ngrasa rodok tuwa. Wah, aku ora tau. Kok Aisyah. Serilek itu dulu itu. Maksudnya orang-orang Islam pertentangan itu. Maksudnya ini ya balik semua ini bedanya orang pesantren sama orang kampus. Kalau orang kampus mau cerita agama itu rahmatan lil alamin, tapi nyontokno rileke ora iso. Agama itu rilek, tapi nyontokno rileke ora iso. Mergo ya rapati ngaji. Contohnya ora iso, dadi mau gawe kaidah kok Islam itu rahmatan. Jadi Nabi itu lah, Allah juga gitu. Allah itu kalau sudah memperlihatkan madzahirul jalal, itu mbok malaikat Jibril rawani. Ketika Allah dengan madzahirul jalal. Tapi kalau Allah dengan madzahirul jamal, madzahirul apa? Jamal. Iku ya gojol-gojol kan ambek makhluke gojol. Ya buli-bulian cara sakniki. Ya sampean delok ning hadis syafaat itu, akhiru man dakhalal jannah atau akhiru man kharaja minan nar, itu di beberapa judul. Ada seorang rajul yang ahli neraka ya, dintas mbek pangeran terus ditudono swarga. Gusti, swarga sengiler tok ora wong wayu ora wis ngiler tok. Ngger njaluk Gusti mosok roh tok ora oleh mlebu. Jarimu asal mlebu metu kon neraka ora njaluk-njaluk meneh. Sumpah lho ya, gak njaluk apa-apa meneh. Mboten Gusti. Sekali saya keluar dari neraka ndak akan minta apa-apa lagi. Wis. Wallahi, wallahi. La as'alu ghairaha. Mesti ghaira khoslah, ghaira tilkal khoslah. Ya niku selain keluar dari neraka saya ndak akan minta lagi. Didono swarga wong do kelon seruwibet kan. Sing bojone elek kan dendam dadi ning swarga iku. Swarga wis macam-macam. Gusti mosok roh tok ora oleh mlebu. Jarene ra janji ra njaluk meneh. Akhire ya wis didelokno neraka. Jadi pangeran jawabe gampang, didelokno neraka. Roh neraka begitu menyakitkan, begitu ngeri. Sudah Gusti saya ndak minta surga, sementing enggak masuk neraka. Rabbana srif anna adzab jahannam. Setelah lama itu diadepno swarga njuk mlebu swarga, terus diadepno nang neraka. Akhirnya ya sudah. Saiki mlebu swarga gak apa-apa. Iku jawabe lucu. Atas taziu jenengan ngenyek kula. Wong karuan ra ahli swarga kok mlebu swarga. Terus akhirnya mlebu swarga, kan mlebu swarga tamanna, sangen-angen sing mbok jaluk apa? Orang angen-angen yang indah-indah, laka
Wa asratu amsal ya iku tak turuti wa asratu amsalih lan lipatan ke-10. Jawabe wong lanang ya lucu. Atas tazi ubi wa anta rabbul alamin. Jenengan pangeran kok ngenyekan. Maksudnya wis karuan aku ora pantes. Terus jare pangeran la astazi ubika walakinni alama asya'u qadir. Aku gak ngenyek kowe, pancen aku pangeran. Nuruti kowe iku iso. Jadi Allah sendiri ketika dengan madzahirul jamal itu malaikat ya ono sing wani bantah. Masyhur itu kan malaikat sing bantah pangeran ataj alufiya mayufsidu fiya wasfikut. Karena Allah dengan madzahirul jamal. Yang paling masyhur Nabi Musa. Nabi Musa itu ketika Nabi Mi'raj. Nabi Mi'raj itu beliau kira-kira di langit keempat lah yang masyhur atau kelima. Ngelangkai. Nabi Musa menangis, ya Rabbi ini apa-apaan? Orang sing ja'a ba'di kemudian melangkai makom saya ini apa-apaan? Jadi Nabi Muhammad kan apapun hebatnya kan junior. Kok melangkai makom saya ini apa-apaan? Enggak fair. Sampai Nabi Muhammad itu tanya gini sama Jibril. Reaksi Allah gimana ketika melihat Musa seperti itu? Jawab malaikat Jibril lucu. Ya roh khiddatahu. Allah sapal gayane Musa. Biar. Jadi lucu. Ya dibiarin aja sama Allah. Tapi wong jenenge Nabi Musa itu kekasihnya Allah. Tetap berkah bagi kita. Betul. Ketika setelah Mi'raj diwajibkan sholat 50. Gentenan Nabi Musa kelihatan nabinya. Sebenarnya Nabi Musa itu sebetulnya loh, enggak nguntungkan kita sebetulnya. Tapi yang nguntungkan. Sebenarnya enggak niat nguntungkan kita, tapi nguntungkan. Nabi Ibrahim kan di langit ke-6, keren lah. Konti dong ketemu Allah ngeten-ngeten kan sholat 50. Karena Nabi Ibrahim terkenal Nabi baik ya enggak bantah. Bareng Nabi Musa. Kenapa diceluk pangeran? Kula kan salat ping 50. Inna ummataka la tutiku dalik. Wah, gak kuat umatmu. Serai-rai gak umatmu ora ngarah kuat 50 rakaat. Tapi sebenarnya Nabi Musa itu niatnya bukan membela kita. Fa inna ummati la umatku sing gagah-gagah ra iso meneh umat. Berarti sebetulnya ya itu masih pakai gengsinya sebetulnya. Wes ngono-ngono lah sementing kita untung. Sebetulnya dia itu enggak terima wong umat saya aja yang lebih kuat. Enggak kuat apalagi umatmu. Lah terus sebutin irji ila rabbika fas'alhu takhfif. Itu berarti Allah dengan madzahirul jamal. Sudahlah, datang ke Allah minta keringanan. Allah itu baik. Minta. Mbak Allah diringana mau 5 tok, jadi cek 45. Balik ke Nabi Musa, piro 45, cek ra kuat umat. Wong umatku ora kuat, jadi sebenarnya dia bilang umatku ora kuat. Lho cara Nabi Muhammad model wong Malang, yo beda umatku mbek umatmu. Ribet kan? Beda. Lho Nabi Muhammad kan enggak seperti itu kan? Enggak punya akhlak Malang kan? Akhlak. Maksudnya akhlaknya mujur itu loh, akhlak yang baik gitu. Ya, akhlak yang mujur bukan yang Malang gitu. Jadi Nabi ya manut. Tinggal 40 kan, dikurangi lagi 35 sampai 9 kali kan? Masyhur itu. Ya kan kalau dikurangi 55 kan berarti turun naik kan 9 kali. Itu setelah 5 itu Nabi Musa aja usul, masih ragu. Iku cara Nabi munggah nentek. Ini entek ya. Terus iya doa tuntas betul. Bisa bebas. Terus munggah ado-ado lha opo? Ngapain itu? Akhirnya Nabi Muhammad sudah sampun ya kalimah Allah, saya ini malu sama Allah Musa. Sudah 9 kali dan diturutin terus. Jadi Allah kalau dengan madzahirul jamal itu Nabi Musa biasa nego sama Allah. Tapi ketika Allah dengan madzahirul jalal itu Nabi Musa enggak berani. Yaitu di hadis syafa'ah. Hadis syafa'ah ketika manusia datang ke Nabi Adam, ya tuna Adam. Ya Adam anta abul basar ngene isfa'li ana inda rabbik. Kamu saya minta mensafaati kita. Nabi Musa, Nabi Adam inna rabbi qad ghadibal yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mislah wa la yaghdab ba'dahu mislah. Ini Allah sedang murka besar dan tidak akan murka seperti ini lagi. Sudah saya tidak berani, nafsi. Nabi Ibrahim enggak, termasuk Nabi Musa ketika di itu ya enggak berani. Karena Allah dengan madzahirul jalal. Itu Nabi Musa enggak berani. Sudah saya sendiri itu pernah salah. Yaitu saya membunuh seseorang yang enggak disuruh oleh Allah membunuh itu. Yang pas jotosi orang Kipti. Akhirnya datang ke Nabi Muhammad. Pas ke Nabi Muhammad, Allah dengan madzahirul jamal. Apa dengan madzahirul jamal sampai Kanjeng Nabi ngendikan
Analah, saya akan memintakan syafaat kalian. Terus fa ahmadu rabbi bima hamida allamaniha rabbi. Saya muji Allah dengan pujian-pujian yang orang lain tidak tahu, hanya saya yang diajari, kata Rasulullah. Nah di sini menurut banyak ulama termasuk kitab yang saya baca, kenapa Muhammad sebagian namanya Ahmadu? Itu dari af'al tafdil, fa Muhammadun Ahmadu min ghairihi. Muhammad Rasulullah itu kalau muji Allah di atas cara mujinya nabi yang lain. Jadi Ahmadu bukan dari fi'il mudhari' lil mutakallim tapi dari af'al apa? Tafdil. Fa Muhammadun Ahmadu min ghairihi. Bahwa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu cara mujinya Allah di atas pujian para nabi. Makanya di sini Sayyid Ali Zainal Abidin kalau muji hamdal hamidin wa fauqa hamdil hamidin. Jadi pujian saya ini di atas rata-rata cara mereka apa? Memuji. Yaitu sirinya apa? Nabi itu tahu bahwa akhirat itu tidak bisa batasi Allah. Kamu tidak bisa nyemprit Allah. Allah, ini akhirat loh. Amal sudah tidak manfaat. Ingat itu. Tidak bisa seperti itu. Allah itu nggak bisa tunduk sama konstitusi yang bernama akhirat. Artinya Allah meskipun di akhirat tetap duwe hak yaf'alu ma yasa atau yaf'alu ma yurid. Nggak bisa kamu terus wah ini akhirat, amal ra iso dikirim wong mati, amal ra iso dikirim. Yo pangeran kok mbok atur. Kalau kita yang mengirimkan tidak bisa, tapi kalau Allah tetap bisa. Makanya ada kiai mengatakan kodok qadar ora iso dirubah, itu kamu. Makanya ada seorang kiai ditanya, kodok qadar ora iso dirubah sekali dicatat selesai. Jari kiai tadi, tapi nak Allah iso. Dalile apa ya yamhu ma yasha wa yusbit. Nak Allah ya iso, sing ra iso kan kita. Nah, Nabi itu tahu betul meskipun akhirat itu Allah masih bisa dinego saking baiknya. Akhirnya Nabi sujud, masyhur itu terus, ya Muhammad irfa' ra'sak wasal tuqa wasatu safa. Semat sirahmu angkat. Kowe apa tak turuti. Terus semenjak itu Nabi minta apa? Syafaat. Artinya apa? Ketika Nabi lain berpikir bahwa akhirat ini membatasi amal karena sudah Nabi tahu betul kalau Allah tetap Allah. Yang enggak terbatas kekuasaannya, enggak terbatas rahmatnya juga saat di akhir. Makanya disebut fa Muhammadun Ahmadu min ghairihi. Makanya wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti mim ba'di ismuhu Ahmad. Jadi makanya terus banyak GNU sing wis macam-macam lah. Sing ana sing potongane wedi terus hati-hati. Niku berarti makome Madhahirul Jalal. Ana sing amen guyon nek makome Madhahirul Jamal. Ana sing ra jelas ngene iki, sing ra jelas. Nak guyu buanter kok nak nangis yo buanter. Jebule urusan utang lah ini sudah yang udah. Jadi makanya yang rileks saja. Sebenarnya agama ini santai, rileks karena agama ini harus bifarohin wasururin. Enggak boleh agama ini dibawa dengan kekerasan, dengan antisosial. Karena agama ini harus kul bi fadlillah bi rahmati fa bidzalika falyafrahu, harus senang, harus rileks. Makanya saya jadi kiai itu senang takutnya gini. Sekali saya tidak senang jadi presiden buruk. Ternyata jadi wong alim ra enak, itu contohnya. Sampean merengut terus uripe susah, nanti orang tidak berani jadi orang alim. Makanya saya buktikan bahwa saya lebih bahagia dibanding rektor. Nanti orang ingin jadi rektor semua, nggak ingin jadi orang alim. Saya pernah ketemu sekian rektor di Jogja, tanya, Gus, kenapa jenengan bela-belain pesantren sampai segitu? Kan keren kampus NU, sekarang ada Unisma, ada NU Jogja, ada NU Jepara gini. Tak bilangin gini, sampai rektornya itu istighfar. Kan? Saya bilangin gini, ini sekaligus tak kasih tahu ini rektor Unisma ini. Tak bilangin gini, andai kan tidak ada kiai kayak saya itu Islam bisa tutup. Kok bisa Gus? Misalnya ada perempuan haid faqal adat, itu kalau untuk tahu hukumnya haid daftar dulu ke Unisma, daftar dulu kan, setelah daftar nunggu pelajaran haid, baru tahu haid setelah 3 tahun dari masalahnya gitu. Tapi baru kayak kiai ketemu saya di jalan, Gus anak kula nu haid ngeten-ngeten mboten normal, hukumnya piye? Oh hukumnya ngene dibalekno ning adat, ora usah registrasi, ora usah daftar. Jadi ya harus ada istighfarnya lah. Unisma juga harus istighfar, semuanya harus istighfar. Karena ada sisi yang nggak mewakili kebutuhan Islam. Tapi saya sebagai kiai juga istighfar. Karena fakta hukum mengatakan yang boleh jadi KUA yang jabat, yang boleh kemenak yang punya gelar. Dan ini yang mengawal Islam secara undang-undang karena mereka yang bikin.
Nah, karena kiai tidak punya gelar tidak bisa jabat di situ. Saya juga istighfar. Jadi tidak sampai entok yang istighfar. Karena yang kebutuhan ini terwakili yang punya gelar. Tapi yang punya gelar juga harus istighfar tadi. Mosok kepen roh hukum khet ngenteni kuliah se. Ngentek itu aja nanti nunggu guru yang pas mata pelajaran itu. Ya, terus kapan dekne salate wong jawabannya belum ketemu. Tapi baru kayak saya kan ketemu di jalan tanya. Terus saya sering ketemu. Gus, saya ini bapak angkat. Mau nikahkan putri saya, itu gimana itu? Kalau cerita wali sebenarnya anak saya sok. Kalau nggak cerita nggak sah karena saya bapak angkat. Itu banyak. Hanya tak akali ya sudah wali yang sebenarnya taukil pada hakim tanpa diketahui, tapi hakikatnya itu taukil hakim. Itu kan tidak gampang. Nah, tapi kalau tanyanya di kampus registrasi dulu, daftar dulu, baru tahun berapa ada pelajaran itu? Semester 5 baru tanya. Iya kan? Semester 5 ya? Iya. Oh, itu kan. Jadi jangan kira terus sistem Unisma itu yang terbaik di dunia, enggak juga kan? Enggak juga. Dan sistem-sistem yang lain maksudnya ada. Tapi sistem kiai lho, Mbah Mun juga sering pesen saya, kowe kudu seneng pegawai negeri. Piye-piye sing jaga agama pegawai negeri. Kemarin pas acara 7 harinya Gus Robah saya matur itu di depan para kiai. Setelah saya jadi kiai ya itu nyata. Islam di Papua, di NTT yang bawa siapa? Dokter negeri, ya kan? KUA negeri. Barokahnya mereka negeri dijamin negara kan? Barokahnya Muslim berkebutuhan Islam. Akhirnya bikin musola di situ, bikin masjid. Bahkan di Korea Utara itu ada masjid bawaan duta besar. Karena banyak duta besar Muslim berkebutuhan masjid. Yang bisa gini itu yang negeri apa yang swasta? Negeri lah. Di sini kiai tidak mewakili semua kebutuhan apa? Islam. Tapi kampus juga enggak, kampus Islam sekalipun tidak memenuhi semua kebutuhan Islam tadi. Masa orang tanya kan nunggu semester berapa tadi? Semester 5 masih daftar dulu. Nunggu pelajaran itu. Payahnya pas ketemu dosennya, wong saya tidak pernah ribet kan? Pas dosennya cowok gitu. Jadi sudahlah, makanya ini. Iya, makanya ini kan bentuk kearifan lah. Jenengan ngakui fungsi kiai kayak saya itu bentuk kearifan. Saya juga ngakui jenengan itu butuh kearifan. Saya sering didolani KUA itu. Itu rata-rata ya didikan kiai. Kompilasi hukum Islam itu banyak ya, janda cantik. Contohnya harus cantik, kalau jelek nggak mungkin terjadi kan. Ada janda cantik kebetulan suka kawin tapi takut zina. Saya ulang lagi, suka kawin tapi takut. Itu seringnya gitu Pak Rektor. Jadi dia kawin bosen, bilang ke KUA, Pak saya sekarang mau nikah sama ini. Loh, tapi kamu mau punya suami. Ya tapi kan nggak tercatat Pak. Itu KUA-nya rata-rata itu nggak berani. Meskipun nggak tercatat karena secara fikih meskipun nggak tercatat tetap dia seorang perempuan yang bersuami, maka nggak boleh nikah sama orang lain. Jadi coba kalau nyun sewu KUA hanya ngikuti hukum formal, yang penting di catatannya nggak punya suami, ya dinikahkan saja kan. Tapi mereka enggak, karena didikan kiai nggak berani. Artinya gini, kalau hanya pro hukum catatan sipil, maka ini dinikahkan bisa karena nggak tercatat. Tapi secara hukum santri nggak bisa dong menikahkan perempuan sing dadi zaujin yang punya suami. Jadi ini barokahnya kerjasama yang baik. Jadi di masyarakat itu tertanam didikan kiai nggak boleh nikahkan perempuan yang bersuami. Tapi di KUA ngikuti hukum formal. Dan di Indonesia itu KUA itu rata-rata konsultasinya ya sama kiai. Sehingga ya nggak berani akhirnya meskipun aku wedi mlebu neraka, Mbak, gak iso. Dan itu banyak. Seorang lagi ya, makanya ini kan pesantren itu nggak boleh mati. Orang kiai-kiai kayak saya nggak jelas-jelas itu harus lebih jelas lagi. Karena ini yang on time, yang online, yang siapa saja bisa tanya. Saya itu SMS saya itu nggak punya HP WA. HP jadul itu SMS-nya tiap hari tak berapa, orang yang tanya dari Kalimantan, dari Aceh. Gus di kampung saya ada masjid 2 itu yang Samana, ada yang dari orang perkotaan, Gus di perumahan baru ada masjid, yang Jumatan baru orang 12, sah enggak? Ya langsung saya jawab, sah. Dalilnya ini. Ya sudah, nah, tapi kata Imam Syafi'i gini harus orang 40, itu madzhab Syafi'i, dalam madzhab yang lain gini-gini. Itu kalau tanya rektor itu kan ribet. Masuk ajudan dulu, asisten dulu, panjang. Wah itu kan ribet kan.
manggil dosen dekan VAI dipanggil, dekan VAI nggak mau langsung jawab, cari dosen yang nekuni itu. Usul fikih, saya nekuni itu baru seminar, nunggu dulu Mbak, ini orangnya baru. Panjang kan? Bisa tutup Islam kalau kesuwen. Coba kalau tanya kiai kan enggak ketemu di jalan. Dulu Mbah Zubair kata Mbah Mun, saya termasuk santri yang diapresiasi Mbah Mun. Dhisik Mbah Zubair yang ngono, anak nong takok pe sowan gak oleh. Gak takok ning kene ae. Jangan biasa ditanya orang ngadeg-adegan. Ya alhamdulillah ilmunya cukup, kalau gak cukup ya kok sik.